tes yang selanjutnya yaitu riwayat kepanitiaan. Yang pertama yaitu Ketua Panitia DAD/PK IMM Ar-Razi tahun 2016, Orasi Universitas tahun 2017. Yang ketiga Seksi Acara Orasi Fikes tahun 2017. Yang keempat yaitu Masa. Yang selanjutnya yaitu Rakorwil BEM PTM Zona 4 tahun 2017. Dan yang terakhir yaitu Komisi Pemilihan Umum tahun 2017. Riwayat pelatihan dan pengkaderan yang 2016, yang kedua Sarfikes tahun 2016, yang selanjutnya yaitu training legislatif Senat Mahasiswa Unimus tahun 2018, kemudian yaitu DAD/PK IMM Ahmad Dahlan tahun 2007, dan yang terakhir yaitu DAM PC IMM Metro Lampung 2018. Bisa di next panitia. Kepada Mbak Rofikoh, waktu dan tempat untuk penyampaian materi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suaranya bisa didengar? Bisa, Mbak. Oke. Izin masuk, Mbak. Ya. Itu, mohon maaf, tunggu sebentar ya, Mbak. Belum kerekod soalnya. Oh, iya. Sebentar, Mbak ya. Oh iya, Mbak, ini udah bisa dimulai lagi. Terima kasih, Mbak ya. Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia SMAPM Unimus yang telah menyelenggarakan SOYL ini. Kebetulan juga ini acara rutin sepertinya setiap tahun pasti ada. Syukur alhamdulillah atas kirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga dapat terlaksananya acara pada sore hari ini. Salam, semoga nanti serta limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Selanjutnya tadi sudah dipaparkan terkait CV saya, jadi teman-teman saya nggak perlu perkenalan lagi. Saya diberikan amanah dari teman-teman Senat Unimus untuk memberikan materi terkait trias. Ini dari semester 1 semua atau ada dari semester, enggak ya, berarti semester 2 ya? Semester 2 ada yang semester 4 atau bahkan lebih. Ini saya lihat juga ada yang dari Poltekkes, UNES. Halo teman-teman. Ini mabes semua. Izin masuk ya Mbak Rofikoh, ini campuran ya dari umum. Enggak mabesnya ya. Dari maupun semester akhir maupun semester 4, 5, 6. Terima kasih. Oh ya, oke. Saya kira audiensnya mabes semua ya. Jadi langsung saja dari beberapa dari materi yang akan saya bawakan hari ini. Ini tentunya teman-teman di sini sudah tahu secara umum ya dari Trias Politika itu sendiri. Dari sebelum kita mengarah ke sana, kita harus mengenal lebih dulu dari bagaimana sebelum kita masuk ke ranah organisasi, tentunya kita harus melakukan analisis SWOT yang biasanya kita kenal, itu mengenal diri sendiri, bagaimana
kita bisa sampai masuk lebih dalam ke sana terkait beberapa masalah yang dihadapi oleh kita seperti dinamika mahasiswa, dinamika yang biasa kita alami seperti transisi dari remaja ke dewasa, kemudian peran dan tanggung jawabnya berubah, lingkungan baru, yang kita harus mengenal diri sendiri. Kemudian kita tahu bersama bahwa saat ini Indonesia itu berada pada mengalami bonus demografi yang nanti akan terjadi sampai tahun 2030. Itu pentingnya kita mengetahui harus seperti apa menghadapi bonus demografi itu. Kita harus tahu apa yang kita lakukan dari sekarang sehingga tidak mengalami ketertinggalan dari negara-negara lain. Seperti dari yang sudah kita tahu bersama, beberapa negara yang telah sukses melewati bonus demografinya seperti Jepang, kemudian Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan itu sukses dalam melewati bonus demografi yang mereka alami. Begitu juga dengan kita. Itu pentingnya kita sebagai generasi muda untuk mempersiapkannya dari sekarang. Nah, mungkin teman-teman di sini juga seringkali bertanya apa yang harus kita lakukan pada kesempatan ini, pada usia muda ini agar tidak terjadi kebimbangan nantinya pada usia tua. Kita persiapkan dari sekarang, dan saya kira juga langkah teman-teman ini sudah bagus mengikuti beberapa kegiatan dengan keterbatasan yang kita miliki pada masa pandemi ini, masih tetap aktif mengikuti beberapa kegiatan walaupun sebatas daring ya, tidak bisa bertatap muka karena memang kondisinya yang semacam ini. Kemudian sebelum kita mengenal trias politika, kita juga harus mengetahui mengapa kita harus tahu, mengapa kita harus mengerti terkait politik kampus, mengapa di kampus ini harus ada BEM, harus ada Senat, seperti itu ya. Kemudian apa sih pentingnya kita mengetahui itu semua dan untuk apa kita terjun di dalamnya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, pentingnya eksistensi Senat di dalam kampus kita itu seperti beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa Senat dan BEM yang kita ketahui ini menduduki jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam kita ibaratkan bahwa kampus itu adalah suatu miniatur negara ya. Kemudian trias politika itu dibentuk untuk mencapai tujuan suatu negara yang digunakan untuk menampung aspirasi mahasiswanya. Kita ketahui bersama bahwa dari teori dan sejarah adanya trias politika ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke ya, yang karena keresahannya melihat kondisi negara pada saat itu akibat adanya ketimpangan kekuasaan, kemudian kesewenang-wenangan negara yang tidak beraturan, ini terciptanya trias politika yang kemudian dari kekuasaan ini dibagi menjadi 3 batasan-batasan. Ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, untuk apa dilakukan demikian? Beberapa fungsi diciptakannya adanya pembagian kekuasaan itu adalah untuk mengetahui adanya pembagian
kekuasaan, pemisahan kekuasaan, agar ada checks dan balance, terhindar dari pemerintahan tirani, kemudian kebebasan rakyat itu dalam andil di dalam pemerintahan itu juga ada. Nah, selanjutnya posisi Senat ini di mana dan fungsi Senat itu apa? Posisi Senat yang kita ketahui bersama itu sebagai lembaga legislatif ini memiliki fungsi dan peran dan juga kekurangan sebenarnya yang sebelumnya teman-teman di sini juga mungkin lebih tahu bahwa sebelum masuk ke kampus pasti lebih tahu dulu terkait BEM karena eksistensinya yang mungkin kurang. Nah, kekurangan yang ada pada posisi legislatif ini harus seimbang jika perannya dapat diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi, bagaimana eksistensi dan ideal eksekutif ini dapat eksistensinya ini dapat seimbang atau bahkan mengalahkan teman-teman dari eksekutif. Gunanya untuk apa? Agar teman-teman mahasiswa ini tahu perannya Senat di sini untuk apa, kemudian urgensinya adanya Senat ini apa, seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama bahwa mengapa eksistensi dari Senat mahasiswa ini kendor. Mungkin moderator minta tolong. Sudah lewat. Nah, apakah Senat ini belum menjalankan tugasnya dengan baik atau pada regulasi atau ada kesalahan regulasi yang telah dibentuk, padahal lembaga Senat kampus yang berperan sebagai kontrol dari kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman eksekutif. Nah, kita sebagai legislator ini diberikan amanah dari teman-teman mahasiswa sebagai representasi dari teman-teman mahasiswa yang menyerap aspirasi, kemudian menyalurkan keresahan-keresahan yang terjadi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membeberkan beberapa konsep bagaimana seharusnya parlemen atau lembaga legislatif kita analogikan sebagai konsep negara bernegara secara ideal. Saya sudah sebutkan tadi bahwa kampus ini seperti miniatur negara, jadi di situ ada presiden, ada gubernur, kemudian ada DPR, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar menjalankan bernegara itu seperti apa. Sebagai legislator dan konstituen tentunya kita dihadapkan pada tugas dan fungsi yang penting agar ada keseimbangan check and balance antara eksekutif yang menjalankan kekuasaan dan legislatif sebagai controlling. Nah, pada hal ini memang beberapa kampus itu belum ada posisi yang ideal, di mana ada lembaga yudikatifnya di situ. Biasanya kampus-kampus besar yang ada seperti ada majelis tinggi mahasiswa ya, itu ini kebetulan memang kalau di kampus teman-teman sudah ada, itu berarti sudah sedikit ideal komponen yang ada di kampus teman-teman seperti itu. Kebanyakan Senat, bahkan di Unimus sendiri, Senat ini masih merangkap fungsi sebagai kurang ideal karena Senat yang memberi kontrol, kemudian Senat pula yang memberikan sanksi atau mengadakan pengadilan seperti itu. Nah, salah satu konsepsi negara hukum, kalau kata Julius Stahl, itu harus ada pembatasan kekuasaan. Nah, legislatif ini bertugas sebagai kontrol dalam tugas yang dilakukan oleh eksekutif agar tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian
agar tidak terjadi kekacauan antar kewenangan dan menghindari penyelewengan kekuasaan. Apa yang dikatakan oleh Claire Agden itu seperti kekuasaan jika diberikan sebanyak-banyaknya itu potensi adanya penyelewengan itu lebih besar. Misalkan di sini ada ketua senat, power yang dimiliki semakin besar. Nah, di sini potensi untuk korupnya itu juga semakin besar. Nah, korup ini bisa dimanfaatkan, diarahkan ke arah yang lebih positif atau negatif. Ya. Bisa terjadi, karena biasanya juga itu terjadi pada teman-teman yang memiliki kekuasaan tinggi seperti itu. Nah, dalam konsep dasar dalam menjalankan negara ini adalah pada asas legalitas dan supremasi hukum, ini semua kegiatan dan keputusan yang dilakukan harus sesuai dengan norma hukum yang telah didesain. Jangan sampai bertentangan dengan konstitusi yang ada. Penyebabnya terjadi penyalahgunaan ini macam-macam. Bisa jadi karena ketidaktahuan atau tidak melakukan apapun, atau karena kesengajaan. Misal nih, dia tahu konsepnya, kemudian namun dia itu tidak melakukan apapun, atau bisa jadi dia tidak melakukannya dengan baik seperti itu. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaan, wewenangan menjalankan pemerintahan di dalam suatu negara, itu dibutuhkan namanya norma. Batasan-batasan setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Beberapa produk hukum yang ada di kampus-kampus ini juga pasti berbeda, menyesuaikan dengan kultur masing-masing kampus. Nah, kemudian legalitas pada suatu kegiatan itu tidak dapat pada konsep suatu asas pidana itu suatu kegiatan, suatu tindakan yang dianggap tidak baik itu tidak dapat dipidanakan apabila tidak ada aturan yang mengikat, apabila tidak ada aturan yang ada seperti itu, maka itu tidak bisa dijatuhi sanksi. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan ini memang harus berdasarkan kepada kewenangan, seperti melakukan pemberhentian atau melakukan pengangkatan terhadap gubernur atau presiden yang melanggar aturan-aturan undang-undang atau ADRT dari KM itu sendiri, itu fungsi-fungsinya ini juga harus bersandar pada hukum. Kita seringkali lebih melakukan seremonial tanpa tahu aturan atau dasar yang seharusnya itu dapat diterapkan seperti itu. Kemudian ini, oleh karena itu sebelum teman-teman menjabat sebagai legislator muda, memiliki kekuasaan di sana, penting halnya kita membaca dulu terkait mungkin kalau di beberapa kampus itu ada ERT, ada aturan-aturan yang berlaku, ini harusnya seperti apa. Nah, kemudian ini yang menjadi problem kita bersama, bahwa kita atau teman-teman kita itu tertarik pada undang-undangan karena mungkin sifatnya yang rumit ya, kemudian banyak pasal-pasal, sehingga seringkali hanya melakukan kegiatan yang sudah ada kemarin-kemarin seperti itu. Jadi ngekor saja tanpa tahu apakah itu benar apa salah. Bisa kita kenal ini sebagai taklid buta gitu ya. Kita ngikut aja. Oh, kemarin senior saya juga melakukan hal yang kian, maka saya anggap ini juga benar. Padahal kita harus tahu apa yang
yang biasa dilakukan itu benar apa tidak kita melakukan review kembali terkait perundang-undangan yang ada di negara itu sendiri. Pada hal ini di kampus ya. Nah, tidak hanya melakukan pengangkatan dan pemberhentian pada teman-teman eksekutif, namun kita juga sebagai kontrol teman-teman eksekutif ini apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, adanya pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi ketumpang tindihan kekuasaan, pembagian jelas antara eksekutif dan yudikatif, antara eksekutif dan legislatif, seperti itu, agar tidak terjadi ketimpangan atau celah yang bisa digunakan entah Senat atau BEM untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini penting agar dilakukan agar kita fokus pada tugas dan pada tugas dan peran Untuk teman-teman mohon maaf. Jadi dia keluar dari Zoom, kita tunggu dulu ya.
Izin masuk Mbak Rofikoh, apa udah bisa gabung kembali bersama teman-teman? Oke, salam. Nah, pemateri ada sedikit kendala teknis sinyal, jadi mau ditunggu ya. Terima kasih.
Bisa masuk ya? Oke. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Mbak, bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf. Emang di sini lagi hujan. Saya lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Oke, beberapa lembaga yang ada di suatu negara itu kalau kita kenal jelas politik ada eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif. Nah, kemudian lembaga-lembaga ini bahkan ada lembaga keempat yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya harus adanya perlindungan terhadap hak mahasiswa. Nah, menjamin perlindungan hak mahasiswa
hak asasi mahasiswa ya, pada kita kenal sebagai biasanya HAM ini karena di hak sipil itu haknya seperti apa, kemudian cek izin halo halo Ya, Mbak, suaranya sudah kedengar. oke. Kayaknya mau providernya deh. Oke, saya lanjutin ya. Tadi mana ya? Kemudian oleh karena itu banyak sekali tanpa kita sadari hak yang kita miliki sebagai mahasiswa ini dilanggar oleh beberapa oknum seperti oknum yang akibatnya kita sendiri karena kita tidak tahu hak apa yang kita miliki selama ini. Nah, hak-hak konstitusional inilah yang harus diperjuangkan oleh teman-teman legislator karena keberadaannya itu
untuk memperjuangkan hak warga negaranya. Dia bersifat sebagai corong yang merepresentasikan hak mahasiswa. Misal nih diturunkannya harga UKT lah atau tuntutan kuota misal pada pandemi ini kan teman-teman kayak merasa saya bayarnya full ya, tapi kok feedback yang saya dapetin itu nggak sesuai sama apa yang kita bayarkan seperti itu. Memang kita mengalami beberapa krisis. Harapan kita kan pasti adanya kebijakan-kebijakan yang meringankan dari kampus, misal adanya potongan harga UKT atau adanya bantuan-bantuan kuota seperti keresahan dari teman-teman mahasiswa di sini yang berperan seperti itu. Jadi lidah dari kawan-kawan mahasiswa seperti itu, atau fasilitas yang tidak 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ini tidak ada fasilitas yang mendukung seperti itu. Masalah-masalah seperti itulah yang menjadi PR kita bersama sebagai legislator, sebagai panjang tangan teman-teman mahasiswa kepada birokrat seperti itu. Kemudian selanjutnya harus bersifat demokratis. Nah, parlemen yang baik ini adalah parlemen yang benar-benar mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mahasiswanya. Legislator inilah yang bertugas memperjuangkan hak-hak konstituennya. Kekuasaan cenderung korup apabila legislator tidak mendengarkan aspirasi mahasiswanya. Ini juga patut dipertanyakan sejauh mana legislator ini bekerja untuk mahasiswanya. Mengapa tidak merasakan dampaknya selama saya berada di kampus seperti itu? Apakah mereka bekerja dengan baik atau tidak? Nah, kemudian lagi kan rakyatnya tidak hanya membuat undang-undang saja atau tidak hanya membuat peraturan-peraturan saja, menjalankan fungsi hadir di pelantikan, kemudian melakukan hadir pada acara-acara hima. Itu juga harus tahu apa yang dirasakan oleh mahasiswanya, harus turun tangan dan tahu permasalahan rakyatnya. Apalagi pada masa pandemi ini kan pasti banyak sekali tuh keresahan-keresahan yang dirasakan oleh mahasiswa. Nah, ini kita harus membuka kuping secara lebar-lebar, harus hadir di antara mereka sehingga adanya teman-teman senat ini kehadirannya juga dirasakan oleh mahasiswa yang lain. Nah, selanjutnya konsep dasar menjalankan negara yang ini merupakan sarana mewujudkannya tujuan suatu negara seperti yang ada di pembukaan Undang-Undang 1945 itu kan jelas ya. Yang keempat, tujuan negara itu apa saja. Nah, pun begitu juga dengan kampus teman-teman pasti punya tujuan, kemudian pasti punya harapan-harapan yang kita sebagai teman-teman legislator itu seharusnya ikut mendukung dan mensupport. Nah, apa yang menjadi tujuan kampus ini yang telah didesain itulah yang harus bisa kita capai. Apa saja tujuannya, kemudian itu harus dituangkan oleh yang dituangkan oleh eksekutif dalam beberapa program kerja ataupun beberapa kebijakan-kebijakannya, dan legislator inilah yang bertugas sebagai kontrol telah dilakukan dengan baik atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran kita mungkin eksistensinya kalah pamor seperti ya kita menyebutnya dengan teman-teman eksekutif. Namun inilah yang menjadi PR kita bersama, bahwa sesungguhnya legislator itu
perannya lebih tinggi. Selain dia sebagai controlling, dia juga sebagai yudikatif, apa istilahnya, double job gitu ya. Jadi kita harus percaya diri bahwa manfaat adanya teman-teman senat di sini tuh ada seperti itu, dan mahasiswa merasakannya. Tidak hanya mengawasi saja, namun dari pelaksanaan beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh teman-teman BEM ini juga dilakukan pengawasan oleh teman-teman legislator seperti itu. Nah, pada Tres Politika di kampus ini ada eksekutif dipegang oleh teman-teman BEM, HMJ, BEM fakultas, kemudian legislatif ini dipegang oleh teman-teman senat, kemudian yudikatif ini seharusnya dipegang oleh teman-teman Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung yang ada di beberapa kampus. Istilahnya memang berbeda-beda seperti itu. Nah, pada beberapa kampus juga masih banyak yang senatnya itu double job seperti tadi yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita juga harus tahu tata urutan hukum yang berlaku di kampus-kampus seperti itu. Dari ADART-nya yang tertinggi, kemudian turun lagi Undang-Undang KM, kemudian ketetapan Senat, keputusan Presma, keputusan Menteri, peraturan lembaga, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menjadi concern kita bersama, bahwa Trias Politika ini harus dilakukan, bukan kolaborasi ini biasanya tidak sinkron ya, ego, kemudian mungkin dari ego masing-masing individu, dari gubernur, ketua hima, presma, seperti itu. Maka ini harus adanya kolaboratif antar beberapa lembaga dengan menggunakan prinsip gotong royong seperti itu. Mungkin itu tadi ada chat. Oh, Mbak ingin bertanya PPTR materi tidak ikut sinkron ya. Kalau di PPT itu memang singkat banget ya teman-teman. Jadi saya menuliskan beberapa poin besarnya aja. Ini mungkin juga teman-teman tahu PPT-nya. Apa yang sudah tadi saya sampaikan itu memang sudah ada di PPT, dan ini sih yang penting teman-teman tadi menyimak. Yang penting teman-teman itu menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Di PPT juga sama. Itu. Mungkin itu teman-teman dari Tres Politika. Kemudian briefnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin masih. Pas PKN itu kan malah
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rofiko atas penyampaian materinya. Sesi selanjutnya yaitu FGD. Teman-teman bisa masuk breakout room masing-masing. Tadi sudah disampaikan di grup SOYL ya. Untuk yang kelompok 1 dan juga kelompok 2 itu breakout room-nya. Terima kasih.
ganti jeneng sih. Nanti lah. Saya cek uang di. Kalau aku
Ya, sehingga Lagi kamu selama SD.
Baik teman-teman semuanya, karena FGD-nya sudah selesai, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan FGD. Mungkin dari kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu untuk pemaparan FGD, saya persilahkan. Tapi nanti jika tidak ada, saya akan tunjuk. Terima kasih. Mungkin ada yang mau pemaparan terlebih dahulu. Saya, Kak. Baik, saya persilahkan dari kelompok berapa perkenalan terlebih dahulu, setelah itu baru pemaparan. Langsung aja. Ya, baik. Perkenalkan, saya Anissa Munhaibah dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi FGD kali ini. Untuk kelompok 9 mengambil tema implementasi Trias Politika dalam pemerintahan kampus. Sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki rakyat dan pemerintahan, di mana pemerintahan di Indonesia menganut teori Trias Politika. Trias Politika sendiri sebagai pemisah atau batasan-batasan kekuasaan yang dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian sudah kita ketahui juga bahwa lingkungan kampus juga memiliki pemerintahan yang mana pemerintahannya itu tidak jauh beda dengan pemerintahan yang ada di dalam negara. Bisa kita simpulkan bahwa sebuah kampus bisa diibaratkan sebagai miniatur sebuah negara. Di dalam kampus, pemerintahannya dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh BEM, dan untuk kekuasaan yudikatif dan legislatif dipegang oleh SEMA-KM. Begitu, Kak. Mohon maaf, saya tidak bisa on video karena WiFi di sini lagi bermasalah, Kak. Jadi kalau saya buka videonya, nanti tiba-tiba keluar. Mohon maaf, Kak. Baik, tidak apa-apa, tadi dari kelompok 9 sudah pemaparan materi. Kita lanjut, ada kelompok yang lainnya yang mau pemaparan hasil diskusi FGD. Mungkin ini langsung saya tunjuk aja ya teman-teman. Untuk yang pemaparan materi selanjutnya dari kelompok 5 bisa pemaparan materi hasil diskusi FGD-nya. Dari kelompok 5, apakah bisa pemaparan materi hasil FGD-nya? Jika tidak, saya lempar ke kelompok yang lainnya.
Mohon maaf, bisa lebih keras lagi suaranya karena terlalu pelan. Jika dari kelompok 5 tidak menanggapi, langsung saja dari kelompok 12, apakah bisa memaparkan hasil FGD-nya? Bolehkah kelompok 1 terlebih dahulu, Kak? Boleh, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kurnia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 dan 2 tadi. Kelompok 1 dan 2 menganut tema apakah pemerintahan Indonesia dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan trias politika secara ideal. Nah, dari kelompok 1 dan 2 menanggapinya yaitu politika di Indonesia sudah sesuai dan sudah ideal. Karena di Indonesia ada 8 negara dalam sistem pemerintahnya, yaitu ada MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, di setiap lembaga negara itu biasanya mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kenapa kelompok 1 dan 2 bilangnya sudah sesuai dan sudah ideal? Karena di Indonesia itu juga yang itu ya, Kak, ada 8 lembaga negara yang mempunyai yang bisa mampu bekerja sama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan rakyatnya. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 sudah cukup ya pemaparan FGD-nya. Kepada pemateri Mbak Rofikoh, kami izinkan untuk menanggapi hasil FGD dari teman-teman. Cek. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Mbak. Bisa, Mbak. Oke, siap. Ini 2 kelompok saja yang presentasi ya. Terkait beberapa poin yang tadi disampaikan oleh kedua kelompok, ini memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan secara garis besarnya, kita menganggap bahwa kampus ini sebagai suatu miniatur negara. Dan yang terakhir tadi poin yang disampaikan oleh kelompok 1, apakah Indonesia ini pada pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan trias politik apa belum, seperti itu. Yang saya harapkan adalah teman-teman di sini melihat kembali yang terjadi, melihat kembali fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita. Memang secara teoritis, secara teoritis negara kita menganut trias politika. Namun apakah itu sudah sesuai dengan teori yang dianutnya, seperti itu pada pelaksanaannya? Apakah sudah ada pembagian wewenang yang ideal? Apakah rakyat sudah benar-benar merasakan manfaat dari
adanya trias politika ini seperti itu. Jadi kita bisa ikut mengkritisi sebagai mahasiswa ini tidak hanya mangguk-mangguk saja, tidak hanya melihat, tidak cukup percaya saja bahwa oke, Indonesia menganut trias politika tidak sebatas itu. Tapi lebih dari itu kita harus menilik lagi apakah dalam pelaksanaannya ini bapak-bapak yang memiliki kekuasaan di sana itu pelaksanaannya sudah sesuai atau tidak seperti itu. Secara garis besar tadi materi-materi sudah saya sampaikan, 5 poin dari adanya hak-hak yang harus terpenuhi, kemudian negara itu harus secara demokratis, kemudian adanya pembatasan kewenangan, tidak adanya pelanggaran kekuasaan, itu poin-poin yang harus kita perhatikan bersama-sama teman-teman. Jadi tidak hanya kita menganut pada hal-hal yang bersifatnya seremoni seperti itu. Mungkin itu, jika teman-teman sudah mengetahui apa itu trias politika, kemudian batasan-batasannya, kemudian manfaat yang harusnya kita rasakan dari adanya trias politika ini, itu sudah cukup untuk kita sebagai calon-calon legislator ini memiliki sifat kritis, kemudian bisa aku main ke pantai, Pak. poinnya adalah ketika kita tahu peran kita sebagai legislator, kemudian kita tahu tugas yang harus dilaksanakan, kemudian mengerti hak-hak yang dimiliki oleh mahasiswa harusnya seperti apa. Dalam pelaksanaannya, insya Allah nanti ke depannya bisa berjalan sesuai semestinya seperti itu, teman-teman. Yang harus kita ketahui bahwa kita harus mengetahui peran dan fungsi kita sebagai legislator, kemudian apa yang harus kita lakukan, dan mengetahui hak-hak yang harus kita berikan kepada teman-teman mahasiswa lain yang tidak memiliki kewenangan yang sama seperti kita, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Rofiko selaku pemateri, saya ucapkan terima kasih. Dilanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat room chat maupun open mic ya, teman-teman. Penanya kami batasi hanya kepada 3 penanya saja. Terima kasih. Kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya.
Saya ulangi lagi kepada teman-teman yang mau bertanya kepada pemateri Mbak Rofiko, saya persilahkan. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Fatan BPMKM Protekes Bandung, Mbak Rofiko. Pertanyaannya itu seperti ini. Izin bertanya, Mbak, pada satu badan kelengkapan yang ada di kampus, biasanya ada satu badan yang memiliki dua fungsi. Contohnya SEMA memiliki wewenang sebagai legislatif dan yudikatif. Menurut Kakak, apakah itu efektif? Terima kasih. Kepada Mbak Rofiko selaku materi bisa langsung menjawab pertanyaannya. Cek. Maaf, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Mbak. Baik, mohon maaf ya teman-teman karena ini tadi dari panitia ada kendala teknis yang tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan pada kali ini. Jadi untuk pertanyaan nanti bisa ditampung dulu ya oleh teman-teman panitia. Nah, kemudian jawaban atas pertanyaan nanti akan panitia share di dalam grup SOYL ya teman-teman. Mungkin jika ada pertanyaan, nggak apa-apa, bisa langsung diketikkan di dalam room Zoom-nya ya teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, karena ini pemateri tidak bisa menjawab pertanyaan, langsung saja ke sesi dokumentasi. Kepada panitia bisa langsung dokumentasi saja ya. Untuk semua peserta bisa langsung on kamera ya untuk sesi dokumentasi. Ya teman-teman segera on cam ya buat di foto. Aku mulai ya. Teman-teman segera on cam. Yuk on cam yuk. Mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Paling udah 3-4-nya biar langsung aja. Pada Udah Mbak untuk dokumentasinya? Udah. Oke. Untuk pertemuan SOYL pada hari ini
kita cukupkan dari panitia. Apabila saya selaku moderator ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salahnya itu adalah kekurangan saya. Untuk cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.